Selamat siang, nama saya Andre. Hari ini saya akan membicarakan mengenai grafit dan grafin secara singkat. Yang di atas ini adalah grafit, jenis-jenis dari grafit powder. Ini ada yang kandungan dari karbonnya 90%, 80%, 70%. Yang ini sebelah kiri adalah grafit yang diambil dari produksi natural tambang. Yang sebelah kanan, yang tengah pun demikian. Yang paling kanan terkadang disebut amorphous grafin, dibuat dari plastik kemungkinan, dan juga ada yang berbentuk seperti ini, grafit yang dibuat dari petroleum coke dan disebut juga sebagai synthetic grafit. Grafit ini memiliki sifat yang tahan panas, mudah mengantarkan panas, dan mudah mengantarkan listrik. Nah, sekarang saya lanjut ke arah grafin. Grafin ini dibentuk adalah merupakan partikel yang lebih kecil dari grafit. Salah satu contoh grafit ini adalah grafit yang grafit, salah satu lapisan dari grafit yang disebut grafin adalah lapisan tipis dari grafit. Seperti grafin ini atau grafit ini kita sebut seperti pensil, banyak dibuat pensil dari grafit. Garis ini yang saya buat adalah merupakan lapisan grafin. Karena grafit ini adalah tersusun dari lapisan halus-halus, single layer of atom yang disusun sehingga tersusun secara natural atau dibuat oleh manusia sehingga membentuk grafit. Apa yang saya perlihatkan di sini adalah satu adalah expandable grafit, dibuat dengan larutan kimia, dan nanotube grafit dikembangkan. Akan saya zoom sedikit. Dengan panas. Dan yang paling kanan adalah mechanical grafit, di mana masing-masing memiliki sifat-sifat tersendiri. Bagaimana dan juga saya ingin memperlihatkan grafin oxide. Grafin oxide sebenarnya warnanya agak kecoklatan, tetapi mungkin karena pencahayaan pada kameranya kurang baik sehingga terlihat kurang jelas. Nah, bagaimanakah cara mudah membedakan antara grafit dan grafin? Di sini saya memiliki beberapa botol air. Sebentar, saya akan coba memfokuskan dahulu. Air, saya akan memasukkan grafit dalam air, dan grafit akan saya aduk. Dapat dilihat bahwa grafit langsung menyatu, dissolve dalam air. Dan saya akan mengisikan grafin pada botol berikutnya. Saya akan coba untuk
aduk. Di sini dapat dilihat perbedaan antara grafit dan grafin. Jadi dengan lebih mudah kita dapat membedakan perbedaan antara grafit dan grafin. Karena grafin ini memiliki sifat hidrofobik, di mana dia tidak suka dengan air. Dan juga kita dapat melihat lapisan grafin yang terbentuk pada permukaannya. Contoh ini adalah lapisan-lapisan ikatan karbon yang serupa grafin. Ya, mungkin karena saya tidak memiliki alat melihat di bawah elektron spektroskopi, kemungkinan beberapa layer. Dan juga kita dapat melihat perbedaannya. Di mana telah terbentuk lapisan grafin di permukaan air. Pada permukaan lapisan grafin yang tipis pada permukaan airnya. Demikian juga dengan grafit. Pada struktur grafin ada campuran grafinnya, terlihat juga sebagian struktur lapisan dari grafin pada permukaan air. Sebagian kecil struktur yang beberapa lapis dari grafin tersebut yang orang sebutkan mereka dapat membuat tangga to heaven, stair to heaven. Tetapi kita telah melihat perbedaannya, di mana grafit langsung mengendap di permukaan di dalam air, di mana grafin tidak mengendap. Cuman grafin ini memiliki kemampuan sedikit untuk menjadi soluble dalam air. Kurang lebih 3-4% dia dapat bercampur dengan air. Tetapi tetap kita dapat melihat bahwa hampir tidak ada endapan dari grafin pada dasar air. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana dengan expandable grafit. Bagaimana expandable grafit ini? Kita ambil, masukkan ke dalam tabung, dan kita panaskan. Expandable grafit ini apabila kita panaskan, dia akan memungai sehingga menjadi nanotube grafin, di mana dia memiliki bentuk seperti cacing-cacing kecil nanotube. Keriting grafit, keriting kecil-kecil. Oke. Saya akan mencoba memperlihatkannya. Mencoba memanaskan. Ini jumlah dari expandable grafitnya akan coba saya panaskan. Kita lihat pemuaiannya berapa banyak.
Seharusnya pemanasan ini dilakukan dengan oven atau dengan temperatur alat yang lebih canggih lainnya, karena ini hanya sebagai pertunjukan di mana grafit, expandable grafit yang sedikit tadi memuai menghasilkan grafin nanotube dengan jumlah yang dengan volume yang lebih besar menjadi kita dapat melihat dia berkembang dan menjadi lebih ringan dan volumenya menjadi lebih banyak. Mungkin kurang terlalu jelas. Akan bentuknya berubah seperti cacing nanotube, nanohorn kecil. Ya, dan ini yang adalah expandable grafin sebelumnya. Berubah menjadi yang berubah. Ini adalah beberapa layer dari grafin atau kadang disebut nanoplatelets. Nah, di sini pun ada, saya akan tunjukkan yang berikut adalah grafin oxide. Saya akan ambil sedikit dari grafin oxide. Masukkan ke dalam air. Kita dapat melihat lapisan dari grafin oxide di dalam air, di mana grafin oxide sangat halus. Saya akan aduk. Apabila dia mengendap, kita akan dapat melihat lembaran-lembaran halus dari grafin oxide. Tapi di mana lembaran yang halus ini masih dapat kita buat lebih halus lagi dengan menambahkan H2O2, hydrogen peroxide atau oxidizer lainnya. Dia akan
sehingga lapisannya lebih halus. Dia masih akan mengendap, di mana grafin oxide ini dapat kita reduce kembali karena grafin oxide yang dikeringkan biasanya kurang konduktif, tidak sekonduktif grafin. Grafin oxide ini dapat kita reduce kembali dengan menggunakan DNP, NNP, atau hydrasin dan lain sebagainya. Ini penjelasan singkat dari saya mengenai grafit dan grafin. Berikutnya mungkin pada video berikutnya yang akan datang, saya akan membicarakan kegunaan dari grafit dan grafin ini dan apa saja yang kita lakukan dengan grafit dan grafin ini. Terima kasih telah menonton. Selamat sore. Sekian.